Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ariana Official. Kan kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan Amin. Semoga kan kawan semuanya nonton video ini yang selalu mensupport channel ini, dipermudah segala urusannya sampean. Dan semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari marah bahaya, amin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas kasus mengenai salah satu temen kita yang ada majikan ini ditangkap Pak D kan. Jadi silakan disimak videonya sampai habis, siapa tahu ada pelajaran yang bisa sampai ambil dari setiap kejadian ini, dan ini adalah pembahasannya. Oke rek, jujur di antara para subscriber channel ini ono enggak sih kawan-kawan yang minggu kalau libur nih digunakan bukan untuk bersenang-senang dengan temennya, digunakan untuk belanja ataupun kumpul-kumpul sama teman? Ada nggak sih kawan-kawan yang libur setiap minggu ini digunakan untuk mencari kerja atau part time, kerja secara ilegal, padahal sampai niki ada majikan? Apakah ada? Silahkan komen. Nah, jadi kalau ada nih, tak kasih tahu untuk lebih berhati-hati jika kawan-kawan ini bekerja di beberapa tempat yang bakal aku sebutkan ini ya. Oke. Jadi ceritanya si Mbak A ini sudah terbiasa kalau waktu minggu hari libur dia ini mencari part-time-an kan kawan. Dan Mbak E ini part-time bukan nganter nasi di Victory Park atau mbaknya ini ikut jualan di Victory Park, bukan kan kawan. Tetapi yang lebih kerennya lagi, mbaknya ini kerjanya di restoran kan kawan. Walaupun posisinya ini hanya meracik makanan dan juga ada yang mencuci-cuci piring. Nah, si Mbak A ini fungsinya untuk meracik makanan kan kawan. Dan kadangkala memang dia harus mencuci piring juga kan kawan. Nah, hari Minggu kemarin tanggal 19 Mei 2024, Mbak A ini sedang asik menjalankan tugas dia mencuci piring, dan saat itu kena gerbekan petugas dari kepolisian dan juga Departemen Imigrasi kan kawan. Jadi sudah ada buktinya berupa sarung tangan. Si Mbak ini akhirnya digelandanglah ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dan di situ mbaknya memang mengaku bahwa dia ini mencari part-time-an di restoran tersebut ini sudah sejak lama kan kawan. Dan gajinya ini per hari bisa mencapai 300 sampai dengan 600 dolar Hongkong kan kawan. Jadi lumayan ya menurut aku daripada kerja di rumah ya. Karena memang ada juga ya kan kawan kalau libur gitu mencari part-time-an bersih-bersih rumah. Jadi majikannya dia ini dimintai tolong oleh teman majikannya untuk menanyakan ke Cece, oh Cece mau nggak kerja part time di rumahku? Apakah hasilnya nanti dibagi setengah-setengah? Tidak tahu kan kawan. Tapi memang ada teman dari majikan ini menawarkan part time kepada Cece temannya ini. Jadi seperti ini lumrah lah. Jadi wajar kalau hari Minggu banyak kawan-kawan ini menggunakan waktu libur mereka untuk bekerja secara ilegal. Padahal itu melanggar undang-undang di negara Hong Kong. Karena kalau sampai ketahuan, Anda ini tidak didenda, tidak hanya didenda tapi juga dipenjara, secara otomatis juga mengalami pemutusan kontrak kerja dan akhirnya kena blacklist dari negara Hong Kong. Intinya tidak diperbolehkan lagi untuk bekerja di negara Hong Kong. Oke. Nah, si Mbak A ini ngaku bahwa gajinya dia ini per hari 300 sampai dengan 600 tergantung waktu itu dia ngerjain apa kan kawan. Oke, di dalam kasus ini lagi-lagi
Banyak kan kawan ini yang melakukan kerja secara ilegal di negara Hong Kong. Hati-hati aja, karena kalau sampean nggak hati-hati, takutnya sampean bakal ketangkep. Karena banyak juga orang luar sana, pengunjung atau orang yang mau makan di restoran tersebut, ini melihat Anda ini sedang melakukan aktivitas di sana saat dia ini mau kencing lah, saat ini mau ke kamar mandi lah. Jadi ketika melihat ada orang Indonesia, bisa saja dia melaporkan. Jadi kalau sampean ini mengambil part-time, hati-hati ya. Tidak hanya di restoran, tapi juga part-time di temene majikan Anda, ataupun kawan-kawan menjajankan baju-baju, entah itu di online atau Anda bawa sekalian untuk ditampilkan di publik di luar sana, di pinggir-pinggir jalan, itu juga berbahaya kan kawan. Jadi intinya lek sampean masih ada majikan, fokuso liburan yo libur, ojo sampai ngambil part-time. Karena lek sampean ngambil part-time resikonya besar, walaupun untungnya besar. Jadi kayak kucing-kucingan sama pihak imigrasi atau kepolisian kan kawan. Itu aja intinya dan itu aja sarannya, agar lain kali kawan-kawan itu lebih berhati-hati ya. Oke, kita beralih ke pembahasan kedua. Oke Rek, kita membahas kasus yang kedua. Panggil aja namanya Mbak K, tak singkat ya Rek. Si Mbak K ini bekerja selama 3 tahunan di negara Hong Kong, tetapi dia ini 2 tahun di majikan pertama, kemudian pindah ke majikan kedua. Nah, majikan kedua ini mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari majikannya kan kawan. Sampai Mbak K ini masuk rumah sakit. Apa sih perlakuan yang didapatkan dari majikannya? Jadi ceritanya gini, Mbak K ini kerjanya di Home Mantin. Di situ ada majikan laki, perempuan, dan 3 kucing. Jadi cuman bersih-bersih, masak, jagain 3 kucing kan kawan. Tetapi tidak semudah yang kita bayangkan. Ini malah ribet, karena tidak hanya 3 kucingnya saja yang ribet, tetapi majikan perempuan ini juga ribet. Ribetnya itu memang tidak marah, tidak dulu sana dulu sini, kotor sana kotor sini, tidak kan. Tetapi home fun-nya dia ini lebih kepada tidurnya yang amburadul. Jadi jam 12 lebih, jam 1 lebih, ini majikannya tidak tidur kan kawan. Ketika dia tidak tidur, mending kalau dia tidak ngerusui, tidurnya Cece. Tetapi dia ini ngerusui kan kawan. Ketika dia tidak tidur, dia itu mengajak Cece-nya atau Mbak K ini untuk membantu dia. Contoh dibangunkan jam 1 lebih, ini untuk diajak bersih-bersih lantai, dibangunin jam 1 untuk diajak-ajak itu kan kawan, ngelipati baju, kemudian ngobrol. Jadi diajak untuk tidak tidur cepat. Nah, ini yang membuat badannya Mbak K ini agak ngedrop ya. Ditambah lagi 1 minggu Mbak K ini harus kerja ke rumah bayi. Jadi dalam 1 minggu bolak-balik dari rumah majikan kemudian ke rumah bayi. Nah, di rumah bayi ini dia hanya mendapatkan tambahan uang 500, kemudian ditambah gaji pokoknya dia. Jadi 4.840 ditambah dengan 500 kan kawan. Dan Mbak K ini tidak tahu sebenarnya bahwa si neneknya ini, Mbak ini ternyata juga menggaji dia separuh dari gaji biasanya. Seharusnya yang dia dapatkan gaji full nih dari majikannya, kemudian gaji setengah lagi dari Mbak. Dan itu berangsur-angsur hampir 1 tahunan kan kawan. Kemudian
Mbak ini karena tahu bahwa si Mbak K ini kok kerjanya mulai lambat, lelet, dan malas, akhirnya dibilangi bahwa aku membayar kamu ini separuh dari gaji kamu loh, kok kamunya malas di sini. Jadi karena si Mbak K ini tidak tahu bahwa dia kenyataannya digaji, alhasil dia pulanglah ke rumah. Dan di situ dia tidak menanyakan tentang masalah gaji, tetapi dia melakukan kemarahan yang besar. Dan kemudian karena dianya marah dan terlalu banyak pikiran dan tidurnya nggak cukup, akhirnya dia ini jatuh pingsan di kamar mandi dan kemudian sampai dirawat di rumah sakit 3 hari kan kawan. Dan ketika dirawat ke rumah sakit, dia ini memang mengalami satu bagian ininya ini sakit sekali karena menahan sesek. Dia sudah capek, tidurnya kurang, tidak digaji ya. Nah kemudian lambat laun akhirnya dibicarakan, dan di situ akhirnya majikannya ini hanya memberikan si Mbak K ini kerja 1 hari dalam 1 minggu ke tempat baik kan kawan. Jadi yang tadinya 3 hari di dalam 1 minggu, cuman sekarang ini 1 hari 1 minggu kerja di tempat Mbak, dan itu pun Mbak sudah tidak memberikan gaji lagi, tetapi setiap bekerja di tempat Mbak nanti cuma dikasih 150, kemudian dibeliin makanan. Jadi setelah kejadian itu akhirnya si Mbak K ini kerjanya asal-asalan. Jadi tidak seperti dulu-dulu yang harus bersih, kemudian apa-apa Mbak tulis sana sini, apa-apa Mbak itu harus nyuruh sana sini, seperti itu ya kan kawan. Oke, di dalam kasus seperti ini banyak juga adik-adik yang baru bekerja di negara Hong Kong ini dikerjain oleh majikannya, disuruh kerja 2 rumah, disuruh kerja di restoran, disuruh kerja di kantor, disuruh kerja di toko, kemudian cuma digaji standar. Itu pun kalau terjadi apa-apa dengan sampean karena ditangkap oleh pihak imigrasi karena kerja secara ilegal, majikannya tidak membantu kan kawan, dan tidak memberikan kompensasi akan kasus seperti ini. Jadi usahakan dalam posisi seperti ini lagi-lagi coba Anda tolak. Karena ketika Anda tidak menolak, tidak hanya Anda capek nantinya, tapi juga Anda ini sampai ketahuan imigrasi, secara otomatis Anda bisa dipenjara, deportasi kan kawan. Hati-hati kalau sampean kerja 2 rumah, kerja secara ilegal, apalagi sampean ini tidak melaporkan, karena batas dari kerja secara ilegal ini hanya 3 bulan. Kalau Anda tidak melaporkan selama 3 bulan, ketika lebih dari 3 bulan nantinya Anda melaporkan, Anda dianggap bersekongkol dengan majikan telah melakukan pekerjaan secara ilegal. Ketika Anda dituduh bekerja sama bersekongkol, secara otomatis Anda salah, majikan Anda juga salah. Jadi intinya tolak ya. Semoga bermanfaat pembahasan ini. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.